Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada supaya Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, bahkan Tuhan ada dan menyertai kehidupan saudara. Pagi hari ini yuk kita siapkan hati kita kembali untuk kita belajar kebenaran firman Allah. Supaya pagi hari ini sebelum kita memulai hari kita dengan bekerja melakukan aktivitas, kita memulai dengan Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami buka hati kami kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Roh Kudus berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Biar pagi hari ini kami boleh mendengar firman, boleh mengerti, sehingga iman kami dikuatkan. Kami juga berdoa kami boleh terus dinasihati, diarahkan, bila perlu kami ditegur supaya kami tetap ada di jalan-jalan-Mu. Bapak, kami mengundang Roh Kudus ada di tengah kami dan bekerjalah di tengah kami. Spirit of Revelation menguasai hamba-Mu dan memberikan kami pengertian yang benar supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Hamba-Mu juga bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Berbicaralah di tengah-tengah kami Roh Kudus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah di tengah kami, baik kami yang ada di sini maupun di rumah dimanapun kami berada, supaya kami boleh mengalami Kristus. Para malaikat orang kudus bekerjalah, layani semua umat Tuhan supaya kami semua boleh mengalami Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami buka hati dan kami siap untuk belajar. Amin, amin. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dalam renungan pagi, yaitu kita ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-37. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Di mana saya menjadikan judul khotbah renungan pagi ini adalah keberanian untuk menyuarakan suara kebenaran. Saya percaya ada banyak sekali orang berkata bahwa hari-hari ini kita melihat ada kebanyakan orang tidak lagi berani menyuarakan suara kebenaran. Mereka mulai hidupnya kompromi karena ada sesuatu lain hal, karena sungkan, karena nggak enak, takut dan sebagainya, ada motivasi yang lain. Sehingga ada begitu banyak suara kebenaran seolah-olah tidak lagi muncul sebagai suara kebenaran. Tapi begitu banyak orang kompromi dengan kebenaran. Mereka hidupnya kompromi dan mereka tidak lagi berani menyuarakan suara kebenaran. Pagi hari ini kita belajar dari The Story of Jeremiah, di mana kehidupan dari cerita Yeremia dalam Yeremia 37 ayat 1 sampai 10. Kita memperhatikan bahwa Yeremia itu sebenarnya dipanggil sebagai nabi Allah dan diutus untuk memperingatkan bangsa tentang konsekuensi dari perbuatan dosa mereka. Nah, situasi yang terjadi saat itu adalah situasi politik, situasi sosial yang penuh dengan ketegangan, saudara. Dan kita akan belajar sama-sama melalui ayat ini dari ayat 1 sampai 10 ada beberapa poin penting. Yang pertama, kalau Anda baca di ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Nebukadnezar Raja Babel telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Tetapi baik ia, pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantara Nabi Yeremia. Jadi hal yang pertama yang Anda baca dari story ini, ada beberapa kisah menarik yang bisa menjadi sebuah pelajaran dalam hidup kita. Yang pertama kalau kita baca ayat yang pertama, yang kedua kita akan menemukan bahwa ternyata ada begitu banyak orang yang tidak mendengarkan nubuat dari Yeremia atau pesan yang disampaikan Yeremia. Kita tahu Yeremia adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan, diangkat Tuhan untuk menyuarakan suara kebenaran, membicarakan tentang konsekuensi dari perbuatan dosa umatnya yang ada di sana. Tapi kenyataannya hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari story ini, bahwa ada begitu banyak orang yang tidak mendengarkan nasihat, nubuatan, pengajaran daripada Yeremia. Siapa itu yang pertama? Raja Zedekia sendiri. Lalu di sini dikatakan juga pegawai-pegawainya dan juga rakyat negeri itu, saudara. Intinya adalah semua orang tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantara Nabi Yeremia. Nah, pentingnya poin daripada ayat 2, ayat 1 dan 2 ini adalah banyak orang tidak mendengarkan pesan atau nubuatan atau peringatan Tuhan. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ini bukan cuma terjadi di zaman sekarang. Ada begitu banyak orang tidak lagi memperdulikan pesan Tuhan, tidak lagi memperdulikan peringatan Tuhan atau apa yang disampaikan Tuhan melalui nabi, melalui hamba Tuhan dan sebagainya. Mereka tidak mau mendengarkan firman Allah.
Nah ternyata kejadian seperti ini sudah terjadi di zaman yang Yeremia terjadi juga. Di zaman dulu begitu banyak orang tidak mau mendengarkan firman Allah. Dan ini adalah semua kalangan, mulai dari raja, pejabat-pejabat, bahkan rakyat semuanya. Semua intinya adalah satu, dari story ini kita bisa belajar bahwa tidak ada orang yang mau mendengarkan pesan Tuhan zaman itu. Mereka mengabaikan semuanya. Saya berdoa supaya Anda dan saya menjadi orang-orang yang tidak mengabaikan pesan Tuhan, tidak mengabaikan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita baca ayat yang ketiga, saudara, pada suatu kali Raja Zedekia menyuruh Yukal bin Salemnya dan Imam Zefanya bin Maasyaya kepada Yeremia untuk meminta, berdoalah hendaknya untuk kami kepada Allah, Tuhan kepada Tuhan Allah kita. Nah, saudara, Anda perhatikan yang kedua ini, saudara, Anda akan menemukan bahwa memang semuanya tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau mendengarkan pesan Tuhan yang disampaikan melalui Yeremia. Tetapi saudara, kejadian kisah yang kedua ini menarik. Kenapa? Karena tiba-tiba mereka meminta petunjuk, bahkan mereka minta supaya Yeremia berdoa kepada Allah untuk mereka, saudara. Kenapa? Dan ini saya menyimpulkan bahwa ketika terdesak, karena ada sebuah kebutuhan, barulah mereka mau mencari petunjuk Tuhan. Nah sebenarnya ini adalah situasi yang digambarkan tentang situasi saat ini. Orang banyak sekali tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mendengarkan pesan Tuhan, tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan. Tapi ketika terdesak, ketika mengalami masalah, ketika ada problem, ada pergumulan, ada sebuah kebutuhan, barulah mereka minta petunjuk Allah. Barulah mereka mencari Allah, mereka mencari hamba Tuhan, mereka mencari anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan mereka meminta untuk mereka berdoa buat mereka, saudara. Nah ini adalah gambaran daripada kehidupan saat ini. Ini hal yang dialami kebanyakan orang. Yaitu tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan. Tetapi ketika menghadapi masalah, apalagi dalam keadaan terdesak, barulah mereka minta petunjuk Tuhan. Saya berdoa melalui kisah ini kita bisa belajar sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai keadaan kita terdesak, kita lagi ada masalah, pergumulan yang berat dan kita hampir give up, baru kita cari petunjuk Tuhan. Sementara waktu Tuhan memberikan sebuah petunjuk, peringatan, pesan Tuhan, kita mengabaikannya. Saya berdoa supaya melalui kisah daripada Yeremia 37 ayat 1-10 menyadarkan kita pagi hari ini melalui renungan pagi. Kita jangan menjadi orang-orang yang mencari Tuhan, mencari pesan Tuhan, petunjuk Tuhan hanya ketika sedang terdesak atau ketika kita memiliki sebuah kebutuhan yang urgensi. Tetapi kita harus setia kepada Allah. Sekalipun kondisi apapun, keadaan yang enak, keadaan yang kurang enak, kita tetap mau mendengarkan pesan Tuhan dan mau mendengarkan Tuhan pada umumnya. Nah yang ketiga saudara, Anda melihat bahwa saya membaca ketika ini saudara, lalu apa yang terjadi saudara? Yang ketiga saya melihat saudara ayat 6, lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini, lihat tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya ke Mesir. Tetapi orang-orang Kastim akan datang kembali memerangi kota ini, merebutnya, menghanguskannya dengan api. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan orang-orang Kastim itu telah pergi untuk selama-lamanya daripada kita. Padahal mereka tidak pergi untuk selama-lamanya. Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kastim yang telah memerangi kamu, sehingga mereka di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah masing-masing di kemahnya, mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api. Nah tiba-tiba saudara ketika kejadiannya yang pertama kita melihat kisahnya bahwa Raja Zedekia, pegawainya, semua rakyatnya tidak mau mendengarkan pesan Tuhan dan mereka mengabaikan. Lalu tiba-tiba mereka ada sebuah urgensi, ada sebuah kebutuhan, ada sebuah keterdesakan. Mereka mencari Yeremia untuk mendoakan mereka dan mencari petunjuk Tuhan. Nah ini tantangan yang terberat bagi Yeremia. Ketika mereka yang pertama mengabaikan Tuhan, lalu tiba-tiba ada sebuah urgensi, terdesak, ngalami proses, ngalami problem, masalah, mereka datang kepada Tuhan. Lalu Yeremia mendapatkan pesan Tuhan. Dan disinilah sebuah integritas diuji dalam kehidupan Yeremia. Bahwa Yeremia harus memiliki sebuah keberanian
untuk menyampaikan hal yang sebenar-benarnya. Saya tiba-tiba teringat tentang Samuel kecil, tentang Imam Eli. Begitu Tuhan berbicara tentang Imam Eli, tentang keluarganya, bahwa bagaimana Tuhan akan menghukum dia melalui Samuel yang notabene adalah anak rohani, anak didik, orang yang dilatih, dididik oleh di bawah kepemimpinan Imam Eli. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pesan yang mengerikan untuk atasannya, untuk pemimpinnya atau bapak rohaninya. Dan Samuel harus berbicara sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, menyuarakan suara kebenaran. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya bapak rohani, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah pesan yang mengerikan untuk Anda sampaikan. Pertanyaannya, apakah Anda punya keberanian untuk menyampaikan suara kebenaran dan berbicara apa adanya tanpa satupun dikurangi atau kita menyelewengkan firman Tuhan. Nah, saudara, Yeremia memiliki sebuah keberanian untuk menyampaikan hal yang sebenarnya. Padahal saya percaya pasti ada resiko ketika raja meminta doa petunjuk lalu menyampaikan hal yang buruk. Resikonya yang pertama, raja atau orang yang disampaikan pesan pasti tidak akan percaya. Bahkan saudara marah, membenci, bahkan mungkin bisa mencoba membunuh atau menghukum kita, saudara. Tetapi belajar dari kehidupan Yeremia yang berani menyuarakan suara kebenaran. Yeremia tidak mempedulikan dan dia menyampaikan semuanya tepat seperti apa yang Tuhan sampaikan. Dan this is the challenge for every pastor, every leader, semua pemimpin di gereja dimanapun Anda berada. Sebagai seorang pemimpin kita harus tetap berani menyuarakan suara kebenaran apapun resikonya. Kita harus tetap menyampaikan pesan Tuhan yang tepat, yang benar. Sekalipun apa yang kita sampaikan belum tentu orang percaya. Apa yang kita sampaikan belum tentu orang setuju dengan kita. Apa yang kita sampaikan belum tentu mereka akan senang mendengarnya. Bahkan beberapa dari mereka bisa marah, membenci kita, atau mau melakukan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Tapi that is the challenge daripada sebuah integritas dalam kehidupan kita. Apakah kita berani menyuarakan suara kebenaran? Saya berdoa supaya melalui 3 cerita, 3 kisah ini, dimulai daripada pertama, Yeremia dapat pesan Tuhan, tapi waktu disampaikan semua mengabaikan, tidak ada yang mau mendengar pesan itu. Termasuk rajanya, orang-orang yang berkuasa, pegawai-pegawainya, rakyat semua nggak mau dengar. Sampai satu titik mereka akhirnya mengalami sebuah kondisi yang terdesak, punya kebutuhan, punya pergumulan. Lalu mereka datang kepada nabinya Yeremia, meminta doa dan minta petunjuk. Nah, disitulah tantangan kepada Yeremia. Yeremia harus tetap menyampaikan suara kebenaran. Saya berdoa dari tempat ini, apapun yang kita alami bersama Tuhan, kita harus tetap berani menyampaikan suara kebenaran. Menyuarakan suara kebenaran, saya tahu ada resiko. Gak disenangi orang, gak disukai orang, dibenci orang. Tapi belajar dari kehidupan Yeremia, dia tetap dengan berani menyampaikan suara kebenaran. Saya berdoa dari tempat ini, biarlah melalui renungan pagi hari ini, Anda dan saya sebagai hamba Tuhan, Anda dan saya sebagai orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah takut untuk menyuarakan suara kebenaran. Kalau memang Anda yakin itu Tuhan, sampaikan dengan kasih, sampaikan dengan sungguh-sungguh, sekalipun ada orang yang percaya atau enggak, ada yang suka atau enggak, yang penting Anda taat kepada Allah dan menyampaikan kebenaran itu kepada orang yang Tuhan tetapkan. Saya berdoa dari tempat ini, yuk sama-sama di tengah situasi yang begitu banyak kompromi, begitu banyak orang yang sudah kompromi dengan hidup mereka, tidak lagi berani menyuarakan suara kebenaran karena sungkan, takut, nggak enak dan sebagainya. Tapi kita semua menjadi orang-orang yang hidup dalam integritas. Kalau Tuhan berpesan, berbicara, sampaikan dengan tepat, benar, tidak dikurangi, tidak ditambahkan. Dan saya percaya God will bless you. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini di mana kami bisa belajar firman-Mu melalui kehidupan Yeremia. Sekalipun firman yang dia sampaikan ditolak, tidak diabaikan atau diabaikan oleh semua orang, lalu tiba-tiba orang yang disampaikan pesan itu mencari dia karena ada sebuah kebutuhan. Yeremia tidak marah, tapi dengan kasih dia tetap menyampaikan pesan Tuhan, tetapi dengan benar dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yeremia menjadi orang yang berani menyuarakan suara kebenaran. Sekalipun apa yang disampaikan kepada raja ada resiko, dan biar kami menjadi orang-orang yang berani untuk menyuarakan suara kebenaran dan mengikuti taat kepada Tuhan dan selalu menjadi orang-orang yang siap untuk menyampaikan suara kebenaran Tuhan kepada banyak orang.
Terima kasih Bapak, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami sebagai kelompok kecil dari rumah tangga, pemimpin gereja, pemimpin daerah, perusahaan, atau apapun Tuhan, kami tetap bisa menyuarakan suara kebenaran. Apapun yang kami anggap benar, kami akan lakukan dan jalani. Sekalipun ada harga yang mahal yang harus kami bayar. Mampukan setiap kami dan berkati setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya berdoa dari tempat ini biar kita menjadi orang yang dewasa, menjadi orang-orang yang tetap hidup dalam integritas, menyuarakan suara kebenaran melalui khotbah, melalui kehidupan kita, dan melalui tingkah laku kita. Dalam nama Yesus, kami berdoa dari tempat ini, biar kita semua menjadi orang-orang yang akan menyampaikan suara kebenaran bagi banyak orang. God bless you, and have a great day with Jesus this morning, dan see you dalam program Renungan Pagi berikutnya. God bless you.